Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Engku dengan NIM 22650105. Di sini saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan, yaitu satu, chatbot pelayanan pelanggan; dua, kendali robot autonomi; tiga, deteksi anomali dalam jaringan komputer. Apa itu chatbot? Chatbot adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan AI. Robot ini mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk pesan teks atau suara melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. 1. Apa fungsi chatbot? Pertama, custom service. Fungsi utama chatbot adalah sebagai custom service yang melayani pelanggan, sebab robot virtual ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan lainnya. 2. Membantu penjualan dan pembayaran. Chatbot bisa menyederhanakan proses belanja dan pembayaran. Anda bisa menggunakan bot untuk mengirimkan katalog produk yang pelanggan butuhkan sesuai trigger tertentu, termasuk mengirimkan invoice yang memudahkan pelanggan membayar. 3. Mengirimkan notifikasi penting. Chatbot juga bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi terkait informasi atau berita terbaru dari perusahaan ke pelanggan. Anda cukup mengaturnya pada sistem bot, kemudian bot akan otomatis mengirimkan ke banyak pelanggan sekaligus. 4. Mengatur janji temu. Bot memudahkan penggunanya untuk mengatur janji temu dengan menampilkan ketersediaan di kalender dan memilih tanggal. Kemudian bot akan otomatis mengirimkan notifikasi pengingat saat mendekati waktu janjian. 5. Meningkatkan kepercayaan. Interaksi yang dibangun bot sangat cepat dan bersifat personal. Hal ini mendorong pelanggan untuk merespon teks tersebut. Artinya, keterlibatan mereka juga meningkat, termasuk customer experience dan kepuasan pelanggan. 3. Bagaimana cara kerja chatbot? Cara kerja chatbot dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, Anda dapat mengatur bot untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan melalui pesan teks ataupun suara. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memiliki 3 macam sistem operasi atau pola kerja untuk membalas pesan pelanggannya itu. 1. Pattern matching, penyesuaian pola. 2. Decision tree based. 3. Kontekstual. Apa saja jenis-jenis chatbot? 1. Chatbot berbasis linguistik. 2. AI chatbot, machine learning. 3. Model voice command. Contoh penggunaan chatbot yang tepat: 1. Personalisasi chatbot. 2. Atur waktu respon. 3. Lengkapi dengan opsi quick reply. 4. Gunakan bahasa yang sopan. 5. Sediakan opsi untuk akhiri percakapan. 2. Sistem kontrol robotik. A. Loop terbuka, referensi gerak, controller robot. Kontrol loop terbuka atau umpan maju, feed forward control, dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang untuk controller. B. Sistem controller loop tertutup, closed loop. Pada gambar di atas, jika hasil gerak aktual telah sama dengan referensi, maka input controller akan 0, artinya controller tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Kecerdasan buatan robotika. Kecerdasan buatan dalam robotik adalah suatu algoritma yang dipandang cerdas yang diprogramkan ke dalam controller robot. Interaksi manusia dan robot. Interaksi manusia dan robot atau human-machine interactions dapat dinyatakan dalam 3 tingkatan. 1. Manusia sebagai controller robot sepenuhnya. 2. Manusia sebagai manajer dari operasi robot dan tugas secara detail dilakukan oleh robot, sedang tugas secara keseluruhan dilakukan oleh operator. Dalam hal tertentu sudah dimuati kemanapun kontrol secara otomatis umpan balik, seperti kontrol posisi tiap sendi, kontrol kecepatan rotasi, dan kontrol torsi. Dari segi operasional, dalam tugas-tugas tertentu, robot dalam kelas ini masih memerlukan arahan dan operator. 3. Manusia dan robot berada dalam kesetaraan. Konsep ini masih tetap berpegang pada prinsip bahwa robot adalah pembantu manusia. Berikut perbedaan atas spesifikasi kemampuan bekerja manusia versus robot.
Rangkaian kontroler berbasis prosesor mikrokontroler dapat digambarkan sebagai berikut. Rangkaian prosesor CPU, analog dan atau digital, kemudian ke aktuator, kemudian ke robot, kemudian ke sensor, kemudian ke analog dan atau digital, kemudian balik lagi ke rangkaian prosesor CPU. Terminal input output controller di atas adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan DAC digital to analog. Jika dikehendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog to digital. Controller berbasis prosesor dengan user interface: 1 input on off, 2 input analog, 3 pengolahan khusus sistem bus, 4 output on off, 5 output analog. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Peran AI dalam diagnosis penyakit. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat dan efektif. Dalam praktiknya, AI digunakan sebagai sistem asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Hubungan AI dan asuransi dan kesehatan. Penerapan AI dalam dunia kesehatan juga memiliki keterkaitan dengan asuransi. Perusahaan asuransi seperti Prudential berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penerapan AI dalam proses diagnosis dan pengobatan membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi klaim. Selain itu, AI juga berperan dalam merampingkan proses penilaian risiko sehingga memberikan akses kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasabah. AI deteksi anomali dalam jaringan komputer. AI dalam deteksi anomali. Apa itu anomali? Deteksi anomali perilaku yang menyediakan deteksi ancaman, serangan cyber secara real time. Ini menyatukan perilaku pengguna yang tidak wajar yang melindungi perusahaan dari ancaman. Aktivitas terdeteksi yang tidak sesuai dengan perilaku menggunakan pengguna standar. Tekniknya sangat penting untuk keamanan jaringan cyber. Mungkin membantu untuk memperhatikan perilaku yang tidak biasa, dapat mendeteksi dan mencegah pencurian data atau kekayaan intelektual IP. Perilaku pengguna sebuah solusi dapat dengan cepat mengidentifikasi ketika pengguna berperilaku tidak normal dan kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat dan untuk membatasi apa yang dapat mereka lakukan atau memperingatkan situasi tersebut untuk mendapatkan perhatian manajer. Ini dapat memprediksi kapan anomali perilaku kemungkinan besar akan terjadi dan mengidentifikasinya. Sangat mudah bagi penyerang untuk mencuri kredensial, namun sangat sulit untuk bertindak seperti pengguna yang kredensialnya mereka curian. Deteksi anomali dalam AI dalam deteksi anomali menjadi sulit untuk mengidentifikasi serangan keamanan cyber. Serangan ini dapat berasal secara internal karena niat jahat atau tindakan lalai, atau secara eksternal oleh malware. Target serangan dan APT ancaman persisten tingkat lanjut. Namun ancaman dari dalam lebih menentang dan dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan dibanding ancaman eksternal karena sudah memasuki jaringan. Aktivitas ini menghadirkan ancaman yang tidak diketahui dan dapat mencuri, menghancurkan atau mengubah aset atau perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan untuk mengaktifkan deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. Firewall, gateway web, dan beberapa alat pencegahan intrusi sebelumnya sudah cukup untuk menjadi aman. Namun sekarang peretas dan penyerang dunia maya dapat melewati hampir semua sistem pertahanan ini. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pencegahan ini, penggunaan deteksi juga sama pentingnya. Sehingga jika ada hacker yang masuk ke dalam jaringan, seharusnya sistem bisa mendeteksi keberadaannya. Kasus pengguna deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber: 1. Mendeteksi pola masuk yang anomali, 2. Deteksi instruksi jaringan, 3. Deteksi aktivitas keuangan tidak normal, 4. Deteksi penetrasi tingkat lanjut, 5. Melindungi bisnis berbasis. Manfaat deteksi anomali. Perilaku pengguna sistem prediksi anomali membuat sistem keamanan lebih tepat dan akurat. Hal ini dapat membantu memahami beragam informasi yang diberikan oleh sistem keamanan dan mengidentifikasi potensi risiko. Beberapa manfaatnya: deteksi anomali perilaku dapat melakukan deteksi ancaman cyber secara real time.
hilangkan kesalahan operasional dengan mengurangi risiko operasional, lacak aktivitas anomali di jaringan. Ini meminimalkan waktu dan tenaga yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ancaman. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.